Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, hari ini ketemu lagi dengan Mama Eji, tentunya yang istimewa untuk kalian. Nih, kita akan menanam wortel, hasilnya roti. Ini adalah roti istimewa yang digemari banyak orang, terutama anak-anak ya. Karena rasanya yang lembut, isiannya yang enak banget, terutama tampilannya yang seger ger ger ger. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan bahan rotinya dulu. Di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi, gula pasir, ragi instan, kemudian 1 butir telur, dan air susu yang hangat. Di sini Mama Eji menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambahkan dengan air. Ini pewarna orange, karena pewarna orange-nya nggak ada, jadi Mama Eji campurkan dulu yang kuning ditambah dengan merah sedikit, jadinya orange. Nah, kita tuangkan air susu yang hangat, kemudian telur, lalu gula pasir, ragi instan. Pastikan raginya juga aktif loh, karena ini juga hal yang sangat menentukan. Kemudian kita masukkan pewarna orange-nya. Tuh cakep ya, karena wortel itu warnanya orange. Dan masukkan juga tepung terigu. Tapi lebih enak lagi kalau kita tuh menggunakan ubi ya. Ubi kan warnanya orange gitu, tapi nggak ada ubi nih. Kalian bisa menambahkannya dengan ubi. Nah, sekarang kita aduk dulu, campur sampai yang pasti gak ada lagi tepung yang kering. Konsistensinya seperti ini, tidak terlalu melekat tapi tidak juga terlalu keras. Lalu kalau udah tercampur, kita masukkan margarinnya dan kita aduk lagi yang pasti sampai margarinnya ini udah menyatu, gak ada lagi margarin yang terlihat. Kita folding seperti itu ya, dilipat membulat nih. Dan karena kita tidak mengulen atau menggunakan mixer dan suhu saat ini agak dingin, Mama Eji bungkus dulu dengan plastik. Karena dengan plastik ini suhunya itu akan lebih lembab. Lalu kita tutup lagi dan istirahatkan selama 30 menit. Lanjut ke bahan isian, 1 buah kentang ukuran ya besar atau sedang, dan wortel. Ini kita parut dulu, wortelnya diparut. Kemudian kentangnya juga kita parut. Jangan lupa kentangnya direndam dulu, biar nggak berubah warnanya menjadi kecoklatan ya, karena getahnya. Jadi ini langsung, tuh masih terendam dengan air. Dan siapkan 150 gram daging ayam atau secukupnya aja. Lada, gula, garam, kaldu bubuk juga secukupnya sesuai selera. 3 siung bawang putih dan mayones juga sesuai selera ya. Kemudian kita tumis dulu bawang putihnya dengan margarin. Masukkan daging ayamnya. Boleh juga sih nggak pakai daging ayam. Kemudian gula, garam, lada, kaldu bubuk secukupnya, nanti kita bisa icip-icip ya kalau udah matang. Kemudian masukkan tadi kalau bumbunya udah meresap di daging ayam, masukkan kentang dan wortel. Nah, di kentangnya tadi masih ada sedikit airnya, jadi tetap kita beri air sedikit sampai tercampur merata, lalu masukkan mayones. Dan kalau mau lebih enak lagi atau sesuai selera, tambahkan dengan sedikit saus sambal. Jadi nanti kita makannya udah ada rasa manis, gurih, pedas. Udah complicated. Oke? Tapi kalau untuk anak-anak nggak kuat pedes ya nggak usah pakai saus sambal ya. Nah, ini udah 30 menit udah mengembang, dan kita folding dulu. Caranya seperti ini, dibalik aja. Tuh, kurang lebih 1 kali kitaran, 1 kali bulatan. Ini udah mulai halus. Dan sekarang kita waktunya proofing selama 30 menit kembali. Nah, setelah 30 menit udah lebih mengembang dan adonannya dong, kalian udah bisa lihat sangat halus, mulus. Kita folding kembali 1 kali putaran seperti itu aja. Kemudian letakkan pada papan kerja. Taburi sedikit dengan terigu
agak melekat tapi sedikit aja sih, jadi jangan terlalu banyak juga ya terigunya, hanya untuk menghindari melekat di papan kerja dan di tangan. Kemudian kita bentuk memanjang, dan ini Mama Iji potong menjadi 11 bagian. Untuk ukurannya juga sesuai selera, sesuai nanti dengan cetakan yang akan kita gunakan tentunya. Kemudian setiap bagian kita bulatkan seperti itu, letakkan permukaan yang halus di bagian atas ya. Nih seperti ini. Adonan konsistensinya seperti itu tuh. Konsistensi adonannya seperti itu. Taburi sedikit aja terigu biar nggak melekat. Jadi adonannya itu tidak keras ataupun juga terlalu lunak. Ini udah selesai semua. Nah sekarang kita siapkan dong. Ini cetakan buat sendiri, sangat hemat, ekonomis, dan bisa dipakai berulang kali. Siapkan aja karton yang kita gulung kerucut seperti itu. Kemudian kita bungkus dengan lapisi dengan aluminium foil. Untuk ukurannya yaitu sesuai selera ya. Kalian mau buat lebih besar lagi, tapi kalau ini ukurannya sedang. Kurang lebih ini diameter kartonnya 12 atau sampai 13 kali 13 cm. Nah sekarang ambil satu bagian, jangan lupa adonan yang lain kita tutup dulu biar nggak kering. Dan kita rolling memanjang seperti ini perlahan aja. Nih kita panjangkan dan kita gulung kecil dari bawah sampai ke atas. Kita tekan, lebarkan 10 jari dan sedikit ditekan ya. Agak ditekan ke papan kerja. Nah, caranya seperti ini, sangat mudah. Lalu kita panjangkan ini kurang lebih sekitar 50 sampai 60 cm. Dan kita gulungkan dari puncak terus sampai ke bawah. Nih, jadi cetakan cum-cum atau apa ya, corn ini ya, kita buat sendiri, gak perlu beli. Udah satu udah jadi. Nah langsung aja letakkan di loyang yang udah kita alasi dengan baking paper atau baking mat. Ini gunanya kita merolling agar adonannya itu lebih halus dan hasilnya lebih lembut dibanding kalau kita langsung gulung aja dari bulatan untuk kita panjangkan, itu hasilnya nggak baik ya. Kulit adonan ini cenderung bisa pecah-pecah gitu loh. Nih jadi seperti ini, caranya mudah kok, tanpa ulen, tanpa mixer, tapi hasilnya jangan diragukan lagi. Nih mulai kita gulung dari bagian puncak sampai ke bawah. Caranya juga sangat sederhana tapi hasilnya istimewa. Jadi dengan bahan yang sederhana ini, selain untuk hidangan keluarga, jadi nggak perlu lagi ya beli roti di luaran, kalian juga bisa menjadikan ini ide yang sangat menarik sekali untuk berjualan. Pasti laris manis. Insya Allah. Sekarang setelah semuanya kita bentuk, akan kita proofing 20-30 menit atau sampai mengembang setidaknya lebih besar dari bentuk awal. Nah ini Mama Iji olesi dengan sedikit madu dan SKM susu kental manis, atau kalian juga bisa mengolesinya dengan kuning telur dicampur dengan air susu aja, atau bisa air susu aja ya. Jadi banyak pilihan. Dan biar lebih cantik lagi, kita taburi dengan wijen hitam. Ini opsional, tapi lebih cakep ya kalau untuk didagangkan. Kita oven dengan suhu 175 derajat Celcius. Bakar selama 10-15 menit sesuai dengan oven masing-masing ya. Ini Mama Iji sekitar 13 menit. Setelah selesai masih panas, kita olesi permukaannya dengan margarin biar lebih lembut dan shiny. Nih cara melepasnya, kita pencet aja. Tuh udah lepas deh. Jadi cetakannya nggak perlu juga dioles-olesi lagi ya, karena kan kita gunakan aluminium foil, ini nggak melekat. Nih seperti ini. Cakep, seperti wortel. Udah selesai semua. Sekarang kita tinggal beri isiannya. Tapi ingat, masukkan isiannya itu kalau udah dingin ya, setidaknya bisa lebih awet.
Nah, tapi untuk keawetannya ini bertahan 2 hari karena kan dalamnya itu basah ya, jenisnya yang basah, yang gak awet itu dalamnya. Tuh, tadi udah kalian lihat kita sobek-sobek dulu sebelum dihias dengan cantik. Kita siapkan daun selada yang udah dicuci bersih, rendam dulu dengan air es kalau masih menunggu atau dengan batu es biar lebih seger ya. Nih, masukkan isiannya kurang lebih 1,5 sendok makan. Kemudian nih kita akan menanam sayurannya. Selada. Tuh, gimana bentuknya udah seperti wortel nggak? Cakep ya. Bisa kalian kemas dengan plastik OPP. Ini plastiknya ukuran 14, kurang lebih 14 diameter, 14 kali 14 cm tuh. Bisa dikemas seperti itu atau diletakkan dalam wadah tray seperti itu juga. Yang pasti ini akan mengalihkan semua pandangan yang melihat, dan siapa yang gak pengen nyicipinnya. Dijamin dagangannya laris manis, dan ini paling favorit ya kalau untuk acara ulang tahun anak, arisan, atau juga mungkin nanti di saat lebaran. Jadi agak berbeda. Di lebaran kali ini ada roti wortel dengan lengkap dengan sayurannya. Nih, udah deh, tinggal di-pack. Kalian boleh di-pack dengan cara apa aja. Diletakkan di wadah-wadah gelas ini untuk sajian di hari raya, arisan, ataupun acara yang lainnya. Oke ya. Gimana? Semoga resep ini bermanfaat dan kalian pasti bisa membuatnya semua. Akhirnya selesai sudah resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Edi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.